Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas beberapa produk terbaru dari Something dan aku akan bikin beberapa part supaya videonya tidak terlalu panjang dan kamu nggak bosan untuk menonton video di channel aku. Dan produk yang pertama akan aku bahas adalah salah satu exfoliator toner yang cocok banget digunakan untuk semua jenis kulit dan tentunya bisa kamu gunakan mulai usia 17 tahun. Produk tersebut adalah Something Glow Maker AHA BHA VHA Daily Clarifying Treatment Toner. Nah, produk ini adalah toner eksfoliasi. Tentunya fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati di kulit kamu. Dan dengan adanya pengangkatan sel kulit mati yang maksimal, akan membuat kulit kamu menjadi lebih sehat dan akan membuat kulit kamu menjadi glowing. Dari segi klaim dan manfaatnya, toner Something Glow Maker ini adalah yang pertama untuk meratakan warna kulit. Sehingga sangat cocok untuk kamu yang punya masalah kulit kusam, kemudian punya flek yang ringan. Dan yang kedua, fungsi dari Something Glow Maker ini adalah mengangkat sisa kotoran di kulit kamu. Nah, biasanya ketika kita mencuci wajah, kulit kita itu masih ada residu yang tertinggal. Ini bisa jadi akan membuat kulit kita mudah berjerawat. Si Something Glow Maker ini akan membantu mengangkat kotoran atau sisa-sisa residu tadi sehingga tidak tertinggal di kulit kamu dan tidak membuat kulit kamu menjadi berjerawat. Dan manfaat yang ketiga adalah untuk memaksimalkan penyerapan skincare di kulit kamu. Baik itu serum ataupun moisturizer setelah kamu menggunakan toner ini. Kenapa si Something Glow Maker ini bisa memaksimalkan penyerapan skincare? Karena adanya pengangkatan sel kulit mati, sehingga kulit kamu itu bersih dan tentunya akan diganti dengan sel-sel kulit yang baru dan pada akhirnya akan membuat kulit kamu menjadi lebih sehat. Something Glow Maker ini sangat cocok digunakan untuk kamu yang punya masalah warna kulit yang tidak merata, kemudian punya masalah jerawat, punya masalah blackhead dan whitehead, kulit yang kusam, kemudian punya kerutan-kerutan halus. Ini dilihat dari kandungan-kandungan asid yang di dalamnya yang punya fungsi yang sangat baik dalam mengatasi masalah kulit. Nanti kita akan bahas apa saja keunggulan dari asid-asid yang digunakan, baik itu AHA, BHA, ataupun PHA yang ada di dalam Something Glow Maker ini. Kamu nggak perlu khawatir, biasanya exfoliator toner itu nggak terlalu ramah buat kulit yang sensitif karena ada pengelupasan kulit tadi. Nah, di Something Glow Maker ini, dia sangat aman untuk kulit yang sensitif. Tentunya sangat bersahabat ya buat kamu yang punya kulit sensitif. Karena dia udah teruji secara dermatologi test dan yang paling menariknya, dia menggunakan bahan-bahan non-komedogenik. Jadi sangat cocok buat kamu yang menghindari kandungan-kandungan yang ada komedogeniknya. Dan yang terpenting, kandungannya sudah tersertifikasi. Sekarang kita lanjut membahas dari segi kemasannya. Nah, si Glow Maker dari Something ini punya ukuran 40 ml dan juga 100 ml. Buat kamu yang pemula dan mau coba-coba exfoliating toner, kamu bisa menggunakan yang 40 ml terlebih dahulu. Karena dari segi kandungannya ini aku cocok-cocok aja, akhirnya aku memilih ukuran yang 100 ml dan aku akan menggunakannya 30 hari. Karena sesuai dengan klaimnya, di sini akan memberikan hasil 30 hari setelah kita menggunakan. Nanti aku akan update di video-video berikutnya mengenai skincare rutin aku dan salah satunya adalah Something Glow Maker ini. Dari segi kemasannya, Something Glow Maker ini dikemas dalam botol plastik yang sangat kokoh dengan warna biru seperti ini yang sangat unik menurut aku dan sangat jarang kita temukan dalam skincare yang lain. Dan yang paling uniknya di dalamnya itu biasanya kan langsung kita tuang aja. Nah, di Something Glow Maker ini ada bagian pump yang sangat menarik menurut aku karena dia punya kelebihan selain higienis, tentunya sangat memudahkan kita dalam mengambil si tonernya. Saat kita mengambilnya, dia juga sangat terukur dengan baik sehingga kita nggak perlu khawatir apakah kita kelebihan dalam menggunakan toner ini. Karena kemasannya itu ada pump seperti ini, dia tidak mudah tumpah saat kita gunakan. Sekarang kita beralih ke tekstur dan aromanya. Dari segi tekstur, dia sangat mirip dengan air. Ketika kita oleskan di wajah, dia cepat mengering dan tidak ada rasa lengket sama sekali ketika digunakan. Yang paling aku suka, dia juga tidak punya aroma sama sekali. Biasanya toner dengan eksfoliasi dengan kandungan asid biasanya agak beraroma asam. Di Something Glow Maker ini nggak ada aroma asam sama sekali dan tidak mengganggu penciuman kita. Sangat cocok untuk kamu yang menghindari kandungan pengaroma dalam skincare atau kamu yang sensitif dengan aroma yang ditambahkan dalam skincare. Produk dari Something Glow Maker ini cocok banget untuk kamu gunakan. Saat aku pakai pertama kali di kulit aku, Something Glow Maker ini nggak menimbulkan rasa tingling sama sekali.
Biasanya ketika kita menggunakan toner eksfoliasi, efek tingling ini adalah efek yang umum terjadi ketika kita menggunakan kandungan asid yang ada di dalam toner. Tapi di Glow Maker ini nggak ada rasa tingling sama sekali di kulit aku. Mungkin kalau kamu belum terbiasa dengan kandungan asid, rasa tingling itu mungkin aja terjadi. Kemudian tidak ada rasa gatal, nggak ada rasa alergi ataupun kemerahan di kulit aku ketika aku menggunakan Something Glow Maker ini. Mungkin karena aku juga terbiasa dengan kandungan-kandungan asid yang ada di dalam skincare dan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan Something Glow Maker ini, makanya dia tidak terlalu berefek seperti ada reaksi tingling ataupun rasa panas di kulit aku. Mungkin buat kamu yang pemula harus hati-hati ketika menggunakan produk yang ada kandungan asidnya. Sekarang kita beralih ke kandungan dari Something Glow Maker ini. Kenapa sih kita harus mengetahui kandungannya terlebih dahulu sebelum kita mencoba skincare? Nah, ketika kita tahu apa itu kandungan yang ada di dalam skincare tersebut, kita akan tahu apakah produk tersebut mengandung ingredients yang bisa saja berefek buruk buat kulit kita. Nah, dari situ kita bisa memilih skincare yang cocok buat kulit kita. Seperti exfoliator toner lainnya, Something Glow Maker ini tentunya ada kandungan asid di dalamnya seperti AHA, BHA, dan PHA. Sangat lengkap sebenarnya dari segi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Kita akan bahas satu persatu AHA, BHA, dan PHA yang digunakan dalam Something Glow Maker ini. Sebenarnya fungsi utama dari baik itu AHA, BHA, ataupun PHA adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati di kulit kamu. Makanya fungsi dari exfoliator toner itu lebih ke mengangkat sel kulit mati. AHA yang digunakan dalam Something Glow Maker ini adalah glycolic acid sebanyak 3%. Glycolic acid merupakan AHA yang cocok banget digunakan untuk kamu yang punya kulit kering karena dia punya komponen pelembab di dalamnya. Si AHA glycolic acid ini bekerja di permukaan kulit sehingga dia dapat mengangkat sel kulit mati kamu dengan baik. Biasanya AHA berupa glycolic acid ini digunakan untuk mengatasi masalah flek hitam atau warna kulit yang tidak merata. Dan juga bekas jerawat bisa dihilangkan dengan glycolic acid. Kandungan BHA yang ada di dalam Something Glow Maker ini adalah salicylic acid 0,01%. Cukup kecil sebenarnya. Biasanya kita kenal salicylic acid ini sangat cocok untuk mengatasi masalah jerawat. Tapi pada beberapa orang biasanya agak sensitif dengan kandungan salicylic acid. Terutama buat kamu yang punya kulit yang kering. Salicylic acid biasanya akan menyebabkan kulit yang menjadi kering. Tapi dengan kandungan yang 0,01% aja, aku rasa akan ketutup dengan kandungan-kandungan lain yang akan melembabkan kulit kamu. Salicylic acid bekerja masuk ke dalam pori-pori kulit kamu dan dia akan mengatasi masalah jerawat, kemudian mengontrol sebum di kulit kamu, kemudian mengatasi whitehead dan blackhead, membersihkan kotoran yang menumpuk di pori-pori kulit kamu, dan pada akhirnya dia dapat mencegah terjadinya jerawat akibat penumpukan dari kotoran-kotoran di dalam pori-pori kulit kamu. Kandungan selanjutnya dalam Something Glow Maker ini ada asid berupa PHA sebanyak 0,1% berupa lactobionic acid. Lactobionic acid atau PHA ini biasanya digunakan untuk kamu yang punya kulit yang sensitif karena dia punya efek eksfoliasi yang sangat ringan dibandingkan dengan AHA dan BHA. Selain fungsi utama dari PHA ini adalah untuk mencerahkan kulit dan juga untuk anti-aging, mencegah kerutan-kerutan halus di kulit kamu. PHA juga sangat minim menimbulkan iritasi di kulit, makanya dia bisa digunakan untuk kamu yang punya kulit sensitif. Selain AHA, BHA, dan juga PHA yang ada di dalam Something Glow Maker ini, juga ada kandungan-kandungan lain yang dapat menunjang supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Nah, kita bahas satu persatu kandungan-kandungan lainnya yang bermanfaat sangat baik untuk kulit kita. Yang pertama, ada kandungan arginin. Arginin berfungsi untuk memperlancar sirkulasi darah kamu. Kemudian dia juga dapat mempertahankan kelembapan kulit kamu dari dalam. Dan salah satu yang terpenting dari fungsi arginin ini adalah untuk meningkatkan penyerapan dari kandungan-kandungan skincare yang ada di dalam Something Glow Maker ini. Dan yang terakhir, si arginin ini bisa untuk meningkatkan elastisitas kulit kamu. Kandungan selanjutnya ada betain, di mana betain ini berfungsi untuk menghidrasi kulit, kemudian memperbaiki tekstur kulit, menenangkan kulit kamu, punya efek anti-aging, dan juga anti-inflamasi.
Sehingga sangat cocok juga untuk kamu yang punya masalah kulit yang berjerawat dan juga ada radangnya sedikit. Kandungan selanjutnya ada allantoin, di mana allantoin memang kita kenal untuk ngesuting atau menenangkan kulit kamu. Kandungan yang menurut aku sangat menarik ada kandungan kafein. Biasanya kita temukan kandungan kafein ini pada kopi. Nah, kafein dapat meningkatkan sirkulasi darah dan dengan adanya sirkulasi darah yang baik, penyerapan skincare menjadi lebih baik juga. Kandungan selanjutnya dalam Something Glow Maker ini ada Artemis nabilis flower extract atau biasa kita kenal sebagai bunga chamomile. Nah, bunga chamomile ini sangat kaya dengan kandungan antioksidan, dia juga punya sifat antibakteri, kemudian dapat melembabkan kulit juga, dan tentunya sangat aman digunakan untuk kamu yang punya kulit sensitif. Nah, itu tadi beberapa kandungan-kandungan yang ada di dalam Something Glow Maker ini. Untuk kandungan lengkapnya akan aku tampilkan di sini, dan kandungan dari Something Glow Maker ini sangat minimalis banget dan cocok banget buat kamu yang menghindari kandungan tambahan dalam suatu skincare. Sekarang kita bahas untuk cara penggunaannya. Untuk cara penggunaannya, ya seperti penggunaan toner pada umumnya saja. Kamu tinggal buka tutupnya, kamu tempelkan aja kapas di sini, lalu pencet, nanti dia akan mengeluarkan cairan tonernya. Nah, ini yang menarik menurut aku dari segi kemasan Something Glow Maker ini. Kalau aku biasanya menggunakannya cukup 2-3 pump aja, itu udah cukup untuk seluruh wajah dan leher aku. Setelah kamu ambil tonernya, kemudian usapkan halus di wajah kamu secara merata. Jangan terlalu kasar karena kita juga melakukan yang namanya physical exfoliasi dengan menggunakan kapas. Kalau kamu punya kulit yang sangat sensitif, kamu juga bisa menggunakannya cukup ditap-tapkan aja, tapi kalau aku pribadi biasanya menggunakannya dengan kapas biar hasilnya lebih maksimal dalam mengeksfoliasi kulit aku. Toner Something Glow Maker ini sebaiknya kamu gunakan cukup malam hari aja. Kenapa nggak boleh digunakan di pagi hari? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kandungan AHA, BHA, dan PHA ini biasanya akan membuat kulit kita sangat sensitif dengan cahaya matahari. Nah, pada pagi harinya, kamu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen. Untuk sunscreen, itu tergantung dengan aktivitas kamu. Kalau aktivitas kamu cuma di dalam ruangan saja, SPF 15-30 itu udah cukup banget untuk kamu gunakan. Kalau kamu beraktivitas di luar ruangan, SPF 50 bisa jadi pilihan kamu. Tapi sesuaikan aja dengan aktivitas harian kamu. Selain untuk wajah, toner dari Something Glow Maker ini bisa kamu gunakan untuk daerah lipatan-lipatan yang menghitam, seperti pada daerah siku, kemudian daerah lutut, atau daerah ketiak, dan daerah-daerah lain yang gelap di tubuh kamu. Selain itu, toner ini juga bisa digunakan untuk jerawat punggung. Jadi buat kamu yang punya masalah jerawat punggung, kamu bisa mengoleskan Something Glow Maker ini di punggung kamu agar mengurangi masalah jerawat yang ada di punggung. Hal yang paling ditakuti ketika menggunakan exfoliating toner itu adalah rasa yang panas dan ada reaksi purging biasanya. Tapi di aku reaksi-reaksi ini nggak terjadi. Mungkin buat kamu yang pemula bisa saja terjadi reaksi purging. Reaksi purging adalah reaksi yang normal ketika kita menggunakan yang namanya acid karena terjadi regenerasi sel kulit yang tentunya akan mengangkat sel kulit mati kamu dan akhirnya diganti dengan sel kulit yang baru yang lebih sehat. Kalau kamu belum terbiasa menggunakan exfoliating toner, aku saranin kamu cukup gunakan 2 kali dalam seminggu dulu. Ketika kamu udah terbiasa dengan kandungan exfoliating toner, kamu bisa tingkatkan penggunaannya sampai kamu bisa gunakan setiap hari. Tapi ada juga beberapa orang yang cukup menggunakan exfoliating toner itu nggak tiap hari, misalkan 2-3 kali dalam seminggu saja itu udah cukup buat kulit mereka. Kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kamu. Tapi Something Glow Maker ini bisa kamu gunakan untuk eksfoliasi harian karena kadarnya cukup rendah dan juga masih dalam konsentrasi yang normal. Untuk kandungan yang perlu kamu hindari ketika menggunakan Something Glow Maker ini, yang pertama adalah kandungan yang mengeksfoliasi kulit. Kenapa kita perlu menghindari kandungan-kandungan yang mengeksfoliasi juga? Karena ketika kita melakukan overeksfoliasi, kulit kita akan mudah sekali mengalami masalah. Kandungan yang kedua yang perlu kamu hindari adalah kandungan vitamin C. Tapi kamu perlu perhatikan kandungan vitamin C yang digunakan. Karena ada beberapa vitamin C yang bisa kamu kombinasikan dengan AHA, BHA, dan PHA. Biasanya vitamin C yang nggak boleh kita kombinasikan dengan acid adalah vitamin C murni dengan
dengan kadar yang sangat tinggi. Ketika kita kombinasikan, biasanya akan menimbulkan kemerahan di kulit kita. Jadi kamu perlu cek dulu apakah vitamin C yang kamu gunakan itu apakah bisa dikombinasikan dengan acid atau tidak. Mungkin banyak dari kalian bertanya, apakah Something Glow Maker ini bisa digunakan bersamaan dengan niacinamide? Tentu saja boleh digunakan. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa niacinamide dan acid itu tidak bisa digunakan karena si niacinamide lebih ke basa, sedangkan untuk acid lebih ke asam. Jadi ketika kita kombinasikan antara keduanya, dia akan berbenturan. Tapi kalau kamu mau menggunakan niacinamide dan acid secara bersamaan itu juga nggak masalah sebenarnya. Kamu tinggal kasih jeda sekitar 10-15 menit sebelum kamu melayarinya dengan produk dari Something Glow Maker ini. Kamu juga bisa mengkombinasikan Something Glow Maker ini dengan produk-produk lain yang ada di produk Something seperti hyaluronic acid, kemudian niacinamide juga bisa. Tapi kamu juga harus berhati-hati ketika menggunakan bersamaan dengan produk yang ada kandungan acidnya, yaitu AHA, BHA, PHA Peeling Solution. Buat kamu yang nggak terbiasa dengan kandungan acid, aku rasa kamu harus berhati-hati ketika mengkombinasikannya, walaupun bisa kamu kombinasikan dengan si Something Glow Maker ini. Kemudian dengan retinol, bakuchiol, dan juga ada 24K Gold Essence yang ada kandungan vitamin C-nya yang bisa kamu kombinasikan dengan Something Glow Maker ini. Ketika kamu melayering Something Glow Maker ini dengan produk lainnya, kamu harus kasih jeda sekitar 15-20 menit baru kamu layering dengan kandungan-kandungan lain yang cocok dengan kulit kamu. Aku juga melakukan uji pH pada Something Glow Maker ini dan sesuai dengan klaimnya, dia berada di pH 3 dan 4, di mana pH 3 dan 4 merupakan pH yang sangat cocok untuk mengeksfoliasi kulit. pH 3 dan 4 adalah pH untuk eksfoliasi dan tentunya sangat minim menimbulkan iritasi di kulit kamu. Jika pH-nya itu di bawah 3, biasanya akan meningkatkan efek iritasi di kulit kamu. Walaupun Something Glow Maker ini adalah exfoliating toner, dia tidak membuat kulit aku menjadi kering sama sekali. Terlihat dari uji kelembapan yang aku lakukan, dia tetap melembabkan kulit aku bahkan beberapa jam setelah aku menggunakannya tanpa aku menggunakan tambahan skincare lainnya. Untuk hasilnya di kulit aku belum bisa berbicara banyak karena aku akan mencobanya sekitar 1 bulan. Nanti aku akan update dengan skincare rutin aku menggunakan produk-produk dari Something. Kamu jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari penggunaan produk Something di kulit aku. Karena nggak mungkin aku pakai Something Glow Maker ini dalam 1 bulan tanpa menggunakan skincare lainnya. Dari segi harganya, menurut aku sangat terjangkau banget si Glow Maker dari Something ini. Untuk ukuran 40 ml, harganya itu 59.000 dan juga untuk 100 ml itu harganya 119.000. Jadi menurut aku ya standar-standar aja untuk sebuah produk eksfoliasi dengan kandungan-kandungan AHA, BHA, dan PHA yang tentunya akan memaksimalkan eksfoliasi kulit kamu. Jika kamu tertarik untuk membelinya, aku juga udah taruh link pembelian Something Glow Maker ini di description box di bawah. Tinggal kamu klik aja, nanti akan terhubung ke official store Something atau online shop yang terpercaya menjual produk-produk Something. Kamu nggak perlu khawatir, produk Something ini udah terdaftar di BPOM Indonesia. Tentunya kandungan-kandungannya sudah terverifikasi dengan baik dan aman. Dan buat kamu yang mencari produk dengan label halal, Something Glow Maker ini bisa jadi pilihan buat kamu. Dan dia juga sudah terdaftar halal di MUI Indonesia. Di video selanjutnya, aku akan bahas si Something Supple Power ini. Dia adalah toner essence yang cocok banget digunakan untuk melembabkan kulit. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi atau review dari produk Something ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa kalau kamu punya pertanyaan, nanti kita berdiskusi mengenai produk dari Something ini. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.